Namaku Laras Ayuning Tias. Mahasiswi semester 5 di sebuah kampus swasta yang cukup ternama di kota ini. Sejak awal kuliah, aku sudah terbiasa menjalani hidup yang tidak mudah. Ayahku bekerja sebagai buruh bangunan, ibuku penjual gorengan keliling. Aku sadar bahwa biaya kuliahku berasal dari hasil peluh dan lelah mereka. Maka sejak masuk kuliah, aku berjanji tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan orang tuaku. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari kebanyakan teman-temanku. Jam 5 pagi aku sudah berangkat mengantar pesanan kue buatan ibu ke beberapa warung makan. Sepulangnya, aku langsung menuju kampus. Aku sering tiba dalam keadaan berkeringat, dengan tubuh yang belum sempat benar-benar segar karena terburu waktu. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku pikir, semua akan mengerti. Toh, aku selalu berusaha mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas tepat waktu, dan tidak pernah merepotkan siapapun. Namun rupanya, dunia kampus bukan tempat untuk orang yang berbeda seperti aku. Terutama di mata geng perempuan populer yang merasa kampus ini adalah panggung peragaan busana. Hari itu, kampus mengadakan acara tahunan besar, Festival Seni Mahasiswa. Semua orang antusias. Para mahasiswa berlomba-lomba mendaftarkan diri sebagai panitia, MC, penari, penyanyi, bahkan petugas dokumentasi. Aku juga ingin ikut. Meski sibuk, aku pikir ini kesempatan untuk menambah pengalaman dan mengenal lebih banyak orang. Aku memberanikan diri masuk ke ruang panitia saat pendaftaran dibuka. Di dalam sudah ada banyak mahasiswa, termasuk geng populer kampus yang dipimpin oleh Cindy. Rambutnya panjang tergerai, bajunya selalu bermerek, dan dia punya kebiasaan tertawa dengan suara nyaring seperti sedang bertepuk tangan di dalam ruangan kosong. Aku melangkah masuk dan langsung disambut tatapan menilai dari atas sampai bawah. Kamu yakin mau jadi panitia? Tanya Cindy sambil mengangkat alis. Ini acara kampus, bukan kerja bakti RT. Beberapa orang terkikik. Aku mencoba tersenyum, walau perasaanku mulai tak enak. Aku cuma mau daftar jadi panitia dekorasi. Aku bisa bantu, jawabku. Belum sempat aku mengisi formulir, Cindy menoleh ke teman-temannya dan berbisik, tapi cukup keras untuk kudengar. Jangan sampai dia gabung, nanti ruang panitia jadi bau kandang sapi. Tawa pecah. Aku terdiam. Seketika aku merasa tubuhku membeku. Rasanya ingin berlari pergi, tapi aku tetap berdiri mematung. Serius deh, lanjutnya. Kemarin aja pas sekelas sama dia, aku sampai semprot parfum 3 kali. Itu bukan keringat, itu bencana alam. Semua tertawa lagi. Ada yang menutup hidung pura-pura muntah. Ada yang menunjuk sepatu mereka sambil bilang, aduh, baunya nempel. Aku masih berdiri di sana, menahan air mata. Ingin sekali membalas, ingin sekali berteriak bahwa mereka tidak tahu perjuanganku, tapi aku tahu mereka takkan peduli. Mereka hanya melihat yang tampak di luar, bajuku lusuh, rambutku tak berkilau, dan tubuhku kadang basah oleh keringat. Bagi mereka, aku hanya sosok, tidak pantas, berada di tengah mereka. Akhirnya aku meletakkan formulir yang belum sempat kutulis dan melangkah keluar. Saat aku membuka pintu, kudengar Cindy berteriak lagi. Kalau mau bantu, mending jadi tukang bersih-bersih aja, Raas. Tertawa mereka kembali meledak. Langkah kakiku terasa berat. Aku menunduk sepanjang koridor kampus, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai mengalir. Sakit. Rasanya seperti dihantam batu besar di dada. Aku hanya ingin ikut acara, ingin dianggap sebagai bagian dari mereka. Tapi rupanya, keberadaanku dianggap menjijikkan. Sesampainya di taman belakang kampus, aku duduk di bangku kayu dan membiarkan tangisku pecah. Tak ada siapa-siapa di sana. Hanya angin sore yang menyapu rambutku dan dedaunan gugur yang diam-diam ikut merasakan pedihku. Aku menangis cukup lama. Tapi setelah itu, ada satu perasaan aneh yang muncul, tekad. Mereka boleh menertawakanku hari ini. Mereka boleh memandangku rendah. Tapi suatu saat, aku akan membuat mereka menunduk. Bukan dengan dendam, tapi dengan bukti bahwa aku lebih dari apa yang mereka lihat. Kupandangi tangan-tanganku yang kasar karena sering membawa barang dagangan. Kupandangi sepatuku yang mulai rusak di bagian sol. Lalu aku tersenyum kecut. Aku akan membalas semua ini. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kesuksesan.
Hari itu aku pulang lebih awal. Sesampainya di kos, aku duduk di meja belajarku yang sempit. Di atasnya ada buku-buku bekas, satu laptop pinjaman yang sudah lemot, dan satu kalender robek yang sudah kugambar banyak coretan. Aku mengambil kertas kosong, menuliskan satu kalimat besar di tengah. Balas cacian dengan pencapaian. Lalu di bawahnya, kutulis rencana hidupku. Sederhana saja. Lulus kuliah dengan nilai bagus. Membangun usaha sendiri. Punya penghasilan untuk bantu orang tua. Tampil elegan di depan orang-orang yang dulu merendahkanku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata mereka terus berputar di kepala. Tapi kali ini, bukan membuatku ingin menyerah, melainkan menyulut api dalam dadaku. Aku ingat, waktu kecil, ibu sering berkata, orang yang kuat bukan yang membalas saat dihina, tapi yang tetap berjalan meski dicemooh. Dan aku ingin menjadi orang kuat itu. Sejak hari aku dihina di ruang panitia itu, banyak hal berubah dalam diriku. Bukan karena mereka menyadari kesalahan dan meminta maaf. Tidak, itu tidak pernah terjadi. Tapi karena aku mulai melihat semuanya dari sudut yang berbeda. Cacian mereka bukan lagi cambuk yang menyakitkan, tapi bahan bakar yang menggerakkan langkahku. Aku mulai bangun lebih pagi dari biasanya. Jika dulu aku hanya membantu ibu menyiapkan kue sebelum kuliah, kini aku mulai membuat kue sendiri di malam hari. Aku belajar dari ibu, cara mengadon, mengatur suhu oven, menghias topping. Lalu aku memberanikan diri untuk memasarkan kue buatanku sendiri ke beberapa kantin dan koperasi kampus. Awalnya hanya 1 atau 2 kotak yang laku. Tapi aku tidak menyerah. Setiap hari, aku catat rasa mana yang paling disukai, berapa banyak yang terjual, jam berapa paling ramai. Dari situ, perlahan-lahan aku menemukan pola. Tanpa sadar, aku belajar berbisnis dari bawah. Di sela-sela kuliah, aku membaca artikel tentang wirausaha. Aku pinjam buku dari perpustakaan tentang pemasaran, manajemen keuangan, dan branding. Kadang aku merasa aneh sendiri. Teman-temanku menghabiskan waktu nongkrong di kafe atau membuat konten media sosial, sementara aku sibuk mencatat strategi usaha dan menghitung biaya produksi. Suatu hari, aku nekat menawarkan kuenya ke sebuah kedai kopi kecil dekat kampus yang baru buka. Pemiliknya, seorang ibu parubaya yang ramah, mencicipi 1 gigitan dan langsung memesan 2 lusin untuk dijual di tokonya. Dari situ, kueku mulai dikenal. Bahkan beberapa dosen mulai memesan untuk acara arisan atau ulang tahun anaknya. Namun semua itu kulakukan diam-diam. Aku tidak ingin satu pun dari geng Cindy tahu. Aku masih ingat jelas tawa mereka, bagaimana mereka memperlakukanku seperti makhluk menjijikan hanya karena aku tidak wangi atau modis. Biarlah mereka mengira aku masih gadis miskin yang tidak layak duduk di meja mereka. Biarlah. Sampai pada suatu sore, aku duduk di taman kampus, sendirian, seperti biasa. Di tanganku ada buku catatan kecil berisi ide bisnis, nama merek, desain logo, rencana harga. Aku sedang mencoret-coret beberapa nama, ketika tiba-tiba seseorang duduk di sebelahku. Larv? Aku menoleh. Ternyata Gina, salah satu mahasiswi yang cukup terkenal juga. Dia dikenal pintar, aktif di BM, dan punya karakter netral, tidak ikut geng manapun. Jujur saja, aku sempat mengira dia juga menganggapku aneh. Tapi dia selalu menyapa, dan kali ini lebih dari itu, dia mengajakku bicara. Boleh lihat bukunya? Tanyanya sambil menunjuk catatanku. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya kuberikan juga. Setelah membacanya, dia terdiam, lalu tersenyum kecil. Kamu serius mau bikin brand makanan? Aku mengangguk. Iya, tapi kecil-kecilan dulu. Modalku juga masih terbatas. Jadi baru bisa produksi dari rumah. Keren, Ra. Beneran. Ini lebih bagus daripada sibuk bikin konten drama di TikTok, katanya jujur. Aku terkekeh, walau agak canggung. Ini pertama kalinya aku merasa dihargai sebagai seseorang yang punya potensi. Kalau kamu mau, lanjutnya, minggu depan BM bakal adain bazar UMKM kampus. Aku bisa daftarin kamu. Gratis. Aku tahu makanan kamu enak. Ibu dosen fisika itu sampai cerita loh, katanya bolumu lembut banget. Aku tercekat. Jadi ternyata, usahaku sudah mulai terdengar juga di kalangan dosen. Serius, Gina? Aku boleh ikut,
Tanyaku tak percaya. Dia mengangguk. Boleh banget. Tapi kamu harus siapin brosur, logo, dan booth kecil ya. Biar kelihatan profesional. Aku terharu. Tak tahu harus menjawab apa. Tapi dalam hati aku sudah bertekad, ini langkah baruku. Hari-hari setelah itu terasa seperti lomba melawan waktu. Di sela kuliah dan tugas, aku sibuk menyiapkan bahan, mencoba resep baru, mencetak selebaran kecil dari printer pinjaman teman sekos. Aku juga menghubungi teman SMP-ku yang jago desain dan minta tolong dibuatkan logo. Dengan sedikit tabungan dari hasil jualan, aku membeli seragam sederhana berwarna krem dan celemek dengan bordir nama usahaku, Rasa Laras. Hari bazar pun tiba. Aku berdiri di belakang meja booth dengan senyum gugup. Boothku tidak semewah milik peserta lain yang pakai dekorasi bunga dan balon. Tapi kuletakkan kotak-kotak kue yang kususun rapi, lengkap dengan label dan harga. Di sampingnya, ada banner sederhana bertuliskan, "Kue buatan tangan, dari hati yang tulus. Coba satu, rasakan cinta di dalamnya." Banyak mahasiswa lalu lalang. Beberapa hanya melihat-lihat. Tapi satu persatu mulai mampir dan mencicipi. Ada yang beli satu, lalu kembali beli 5. Beberapa dosen bahkan memesan untuk acara minggu depan. Bahkan, tak kuduga, seorang food blogger lokal datang karena mendengar cerita tentang kueku dari temannya. Aku masih sibuk melayani pembeli saat kudengar suara yang sangat kukenal. "Hei, itu bukan Laras ya?" Aku menoleh. Di sana berdiri Cindy dan gengnya, lengkap dengan dandanan seperti mau syuting iklan parfum. Mereka menatap boothku dengan tatapan setengah geli, setengah heran. "Ya ampun," Cindy tertawa kecil. "Nggak salah nih? Laras jualan kue? Kirain masih sibuk nyari parfum." Beberapa dari mereka tertawa. Tapi kali ini, tawanya tidak lagi menamparku. Aku hanya tersenyum tenang. "Kalau kamu mau coba, gratis kok buat teman kampus," ucapku sopan sambil menawarkan satu potong brownies. Cindy mendekat, mencium aromanya, lalu pura-pura menutup hidung. "Duh, aku takut nanti bau keringatnya nyerap ke kuenya," katanya pelan tapi sengaja agar terdengar. Aku tetap tenang. Sebelum mereka pergi, seorang dosen datang dan berdiri di dekatku. "Laras, ibu pesan 2 loyang buat acara Jumat ya. Sama seperti yang minggu lalu, yang coklat keju itu. Anak ibu suka banget." Cindy menoleh dengan mata menyipit. Dosen itu menyodorkan uang DP, dan aku menyambutnya sambil mencatat. Aku bisa melihat wajah Cindy berubah. Antara bingung, penasaran, dan iri. Setelah itu mereka pergi tanpa kata. Tapi dalam hati aku tahu, benih kekaguman mereka mulai tumbuh. Perlahan, mereka akan melihatku bukan sebagai gadis lusuh yang bau keringat, tapi sebagai perempuan yang tahu bagaimana mengubah luka menjadi kekuatan. Hari itu, aku pulang dengan hasil penjualan yang hampir 2 kali lipat dari target. Tapi yang lebih berharga adalah rasa puas dalam hatiku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa dihormati. Bukan karena wajah cantik atau baju mahal, tapi karena kerja keras dan keberanian untuk melawan nasib dengan usaha sendiri. Sesampainya di kos, aku duduk di kasur kecilku, membuka kembali buku catatan, dan menuliskan satu kalimat "B hidup memang lucu." Dulu aku dianggap remeh hanya karena penampilan dan bau badan yang katanya mengganggu. Tapi kini, langkah-langkah kecil yang dulu kujalani diam-diam mulai menarik perhatian orang-orang. Setelah bazar kampus itu, bisnis kecil-kecilan, Rasa Laras, mulai dikenal. Tidak hanya di kalangan dosen dan mahasiswa, tapi juga oleh warga sekitar kampus. Banyak yang memesan lewat media sosial yang kubuat dengan sederhana. Kuposting foto-foto kuenya dengan kamera ponsel bututku, kutulis caption dengan kalimat sederhana penuh ketulusan. Rupanya, itu cukup menyentuh hati banyak orang. Dalam waktu 2 bulan, aku sudah tidak bisa menangani pesanan sendiri. Ibu ikut membantuku di rumah, dan aku mulai memperkerjakan 2 tetangga kami yang dulu sama-sama jualan keliling. Rasanya seperti mimpi, dari gadis yang dulu bahkan diejek karena bau keringat, aku kini punya usaha yang mulai menghidupi orang lain. Pagi itu, aku sedang mempersiapkan pesanan untuk sebuah acara reuni dosen ketika ponselku bergetar. Pesan dari Gina. "Ra, kamu masuk shortlist UMKM kampus yang akan diwawancarai TV lokal. Tayang minggu depan. Siapin dirimu ya ah. Proud of you."
Aku sempat terdiam. TV? Aku? Kupelototi pesan itu lagi. Jantungku berdebar. Campur aduk. Takut. Gugup. Tapi juga bangga. Aku lalu memeluk ibu. Bu, Laras mau diwawancara di TV. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah, nak. Akhirnya Allah tunjukkan kalau kamu layak dihormati. Hari wawancara itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku mengenakan blus sederhana berwarna pastel dan jilbab polos. Tak ada make-up tebal. Hanya senyum yang kubentuk dari dalam hati. Aku ingin tampil sebagai diriku sendiri, bukan sosok yang dipoles hanya demi kamera. Di studio TV lokal itu, aku disambut ramah. Hostnya baik, dan suasananya menyenangkan. Aku ditanya banyak hal, bagaimana memulai usaha dari nol, apa motivasiku, hingga siapa yang paling berperan dalam hidupku. Kutatap kamera, dan aku jawab dengan jujur. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa orang seperti saya pun bisa berhasil. Meski dulu sering diremehkan karena penampilan atau bau badan, saya percaya kerja keras dan ketulusan tak akan pernah sia-sia. Wawancara itu ditonton banyak orang. Video rekamannya tersebar di media sosial kampus. Mendadak, aku jadi bahan pembicaraan. Tapi bukan karena bau badan atau penampilan lusuh seperti dulu, melainkan karena kisah perjuanganku. Seminggu kemudian, aku berjalan menuju kelas. Suasana koridor kampus berbeda. Beberapa mahasiswa yang dulu tak pernah menyapaku, kini tersenyum padaku. Bahkan ada yang menyapa, "Hai, Laras. Aku nonton kamu di TV. Inspirasional banget." Aku menunduk malu, tapi senyumku tak bisa disembunyikan. Aku mulai merasa dihargai. Tapi perubahan yang paling mencolok terjadi saat aku melihat Cindy. Dia sedang duduk bersama gengnya di kafe kampus. Begitu melihatku lewat, matanya membesar. Tangannya terhenti di atas cangkir kopinya. Untuk sesaat, dia hanya menatapku, bukan dengan hinaan, tapi dengan ketidakpercayaan. Aku hanya melintas seperti biasa. Tapi sebelum sempat menjauh, seseorang dari gengnya, Risa, berdiri dan mengejarku. "Laras, bentar dong." Aku menoleh. "Iya?" Dia tersenyum canggung. Aku nonton kamu di TV. Wah, keren banget ya. Gila, ternyata kamu punya bisnis sendiri. Sukses pula." Aku hanya tersenyum kecil. "Terima kasih. Tapi, kok nggak pernah cerita sih? Aku kira kamu tuh, ya biasa aja gitu." Aku tak menjawab langsung. Kupandang matanya, lalu berkata pelan, "Kadang, orang yang terlihat biasa justru menyimpan kekuatan yang luar biasa. Mereka cuma belum diberi panggung." Risa tercekat. "Keren banget sih kamu sekarang." Aku mengangguk sopan lalu melangkah pergi. Tapi di belakangku, aku tahu, mereka mulai sadar bahwa aku bukan gadis yang bisa mereka remehkan lagi. Hari demi hari, usahaku berkembang. Aku mulai mendapatkan undangan dari acara-acara kewirausahaan. Beberapa kampus lain mengundangku sebagai pembicara tamu. Padahal aku belum lulus kuliah. Ironis, ya? Dulu aku dianggap aib oleh panitia acara kampus sendiri, sekarang aku malah sering berdiri di atas panggung, bicara soal mimpi. Suatu hari, aku diundang oleh dosen Fakultas Ekonomi untuk menjadi pembicara dalam seminar inspiratif bertajuk Kisah Sukses Mahasiswa dari Nol. Salah satu undangan VIP-nya ternyata adalah Pak Budi, seorang alumni sukses dan juga pemilik jaringan restoran terkenal. Usai aku presentasi, beliau menghampiriku. "Kamu punya talenta, Laras. Kamu punya potensi untuk jadi brand nasional. Aku ingin bantu kamu lebih jauh. Gimana kalau kita kerja sama?" Aku terdiam. Tak percaya. Dunia seolah berbalik 180 derajat. Aku yang dulu tidak dianggap layak duduk di acara kampus, kini ditawari kerja sama oleh pemilik restoran besar. Aku mengangguk perlahan. "Saya mau, Pak. Tapi saya tetap ingin melibatkan ibu saya dan para ibu-ibu yang bantu saya selama ini." Pak Budi tersenyum. "Justru itu nilai plus kamu. Kamu bukan cuma berbisnis, tapi memberdayakan orang." Suatu malam, aku membuka laptop tua pemberian pamanku dan menulis ulang semua rencana bisnis baruku. Di sudut dokumen, aku menulis satu kalimat.
Balas dendam terbaik adalah dengan menjadi lebih baik, tanpa perlu menjatuhkan. Aku tak pernah melupakan tawa Cindy saat ia menghinaku. Tapi kini, aku tak butuh membalas dengan tawa serupa. Aku hanya ingin terus berjalan maju. Biarlah keberhasilanku yang berbicara. Beberapa minggu kemudian, kampusku mengadakan acara tahunan terbesar, Malam Apresiasi Mahasiswa. Tahun ini, untuk pertama kalinya, aku dinominasikan dalam kategori mahasiswa inspiratif tahun ini. Namaku terpampang di layar besar di aula kampus. Aku tak percaya. Dari gadis yang dicemooh karena bau badan, kini berdiri di antara para mahasiswa berprestasi lainnya. Saat namaku disebut sebagai pemenang, aku melangkah ke atas panggung dengan langkah gemetar. Sorotan lampu mengarah padaku. Semua mata memandang. Dan dari sudut aula, aku melihat wajah yang dulu paling senang menghinaku. Cindy. Duduk diam, tanpa suara. Tak ada lagi tawa. Hanya tatapan kosong yang sulit dibaca. Aku menggenggam mikrofon dan bicara. Terima kasih atas penghargaan ini. Dulu, saya pernah dipermalukan, ditolak, dan dicemooh karena hal-hal yang tidak saya pilih. Tapi saya belajar satu hal, jika kamu tetap sabar, tetap bekerja keras, dan tidak menyerah, kehidupan akan membalasmu dengan cara yang indah. Jangan pernah remehkan siapapun, karena bunga bisa tumbuh bahkan dari tanah yang paling keras. Tepuk tangan menggema. Tapi yang paling menggetarkan hati adalah tepuk tangan dari ibu yang duduk di barisan tamu undangan. Air matanya mengalir, dan aku tahu, semua perjuangan kami tak sia-sia. Hari itu, aku tak cuma mendapatkan piala, tapi juga harga diri yang selama ini coba dirampas dariku. Sore harinya, saat acara selesai dan aku berjalan menuju parkiran kampus, Cindy menghampiriku. Laras, katanya pelan. Aku menoleh. Ya. Dia menunduk. Selamat ya, aku minta maaf. Aku terdiam sejenak. Tak menyangka kalimat itu akan keluar dari mulutnya. Dulu aku keterlaluan, lanjutnya. Aku menghakimi kamu tanpa tahu apa-apa tentang kamu. Maaf. Aku menghela napas. Aku nggak lupa, Chin. Tapi aku juga nggak mau hidup dengan dendam. Dia mengangguk, matanya basah. Kamu hebat, Laras. Aku iri sama kamu karena kamu bisa jadi besar, tanpa harus jadi kejam. Aku tersenyum. Terima kasih, jawabku. Semoga kamu juga bisa menemukan jalanmu. Kami berpisah dalam diam. Tak ada pelukan. Tak ada janji berteman kembali. Tapi cukup. Karena aku sudah berdamai, bukan hanya dengan mereka, tapi dengan diriku sendiri. Aru di bawah daftar rencana hidupku. Hari ini aku mulai dikenal. Besok, aku akan dikenang. Sinar matahari pagi itu terasa berbeda. Hangatnya meresap hingga ke dada, membuatku tersenyum tanpa sadar. Hari itu adalah hari yang kutunggu-tunggu sejak lama, hari peresmian toko pertamaku, Rasa Laras. Di sebuah ruko sederhana di pinggiran kampus, papan nama berwarna coklat muda dengan tulisan timbul berwarna emas berdiri tegak, Rasa Laras, rasa yang jujur, dari tangan yang tulus. Toko itu bukan toko besar, bahkan bisa dibilang kecil dan sederhana. Tapi bagiku, inilah istana kecil yang dibangun dari peluh, air mata, dan tawa yang kupendam sendiri selama bertahun-tahun. Di pagi yang cerah itu, ibu sudah sibuk menata meja kasir bersama Burina, tetanggaku yang dulu sering ikut berjualan keliling. Beberapa mahasiswa juga menjadi karyawan paruh waktu di toko ini, mereka yang pernah kupinjami modal kecil untuk mulai berjualan jajanan di kampus. Kini mereka balik membantuku. Bu, aku nggak percaya ini beneran jadi kenyataan, kataku lirih. Ibu tersenyum dan mengelus pundakku. Percaya, nak. Ini semua karena kamu nggak pernah berhenti berjuang, walau dulu kamu diinjak-injak. Toko kami segera ramai oleh pelanggan. Bukan hanya mahasiswa dan dosen, bahkan warga sekitar dan food blogger lokal pun ikut datang. Aroma kue bolu pandan dan brownies lumer semerbak mengisi udara. Orang-orang sibuk antre, memuji cita rasa, bahkan bertanya apakah kami menerima pesanan kue ulang tahun dan hampers. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu sosok yang membuatku tercekat. Cindy. Dia berdiri di depan toko, menatap papan nama dengan wajah bingung.
Mengenakan pakaian modis dan tas bermerek, dia tampak seperti biasanya, menarik dan percaya diri. Tapi sorot matanya tidak sama. Ada bayangan masa lalu di sana. Lars? Ucapnya saat aku mendekat. Hai, jawabku, berusaha ramah. Aku dengar ini toko kamu. Keren banget ya. Dulu kamu, ya, kamu tahu sendirilah. Sekarang lihat deh, kamu udah sejauh ini. Aku hanya tersenyum. Alhamdulillah. Semua berkat dukungan banyak orang dan kerja keras. Cindy mengangguk. Kamu butuh investor enggak? Aku punya kenalan yang tertarik bantu ekspansi bisnis makanan. Mereka bisa bantu buka cabang di kota lain. Kalau kamu tertarik, mungkin kita bisa kerja sama. Aku mengernyit pelan. Aku tak membenci Cindy, tapi aku juga tidak lupa caranya mempermalukanku dulu, mengusirku dari grup kampus hanya karena tubuhku bau keringat. Terima kasih tawarannya. Tapi untuk saat ini, aku lebih nyaman mengembangkan bisnis ini dengan orang-orang yang sejak awal percaya padaku, meski aku belum punya apa-apa. Jawabku pelan tapi tegas. Cindy terdiam. Aku ngerti, aku memang salah dulu. Tapi sekarang aku berubah. Aku mengangguk, lalu pamit dengan sopan. Hati kecilku belum siap membuka pintu seluas itu untuk seseorang yang dulu begitu kejam menutup pintu untukku. Sukses ternyata tak hanya datang dengan pujian. Ada juga bisik-bisik sinis dan usaha menjatuhkan yang mulai terasa. Beberapa waktu setelah toko berdiri, muncul akun anonim di media sosial yang menyebarkan gosip tentang rasa Laras. Katanya kue-kue Laras cuma beli di pasar lalu dikemas ulang. Enggak sebersih itu kok dapurnya. Katanya sih dulu dia sering bau badan, jadi bisa dibayangin kualitasnya sekarang. Komentar-komentar seperti itu menyebar cepat. Ada yang percaya, ada yang membela. Tapi aku hanya bisa menahan napas dan menggigit bibir. Rasanya seperti ditikam dari belakang. Aku tahu dari mana semua ini berasal. Saat aku menyelidiki lebih dalam, seorang kenalanku memberitahu bahwa salah satu mantan teman kuliahku, Tania, yang kini juga buka toko roti, ternyata punya koneksi dengan akun tersebut. Tania dulu bukan bagian dari geng Cindy, tapi dia tipe orang yang selalu ingin menang, bahkan dengan cara kotor. Saat aku mendapat undangan sebagai pembicara wirausaha muda di Jakarta, dia tiba-tiba memposting sindiran soal influencer dadakan yang hanya jualan kue kemasan ulang. Aku ingin marah. Tapi ibu selalu bilang, kalau kamu balas dengan cara yang sama, kamu bukan lebih baik dari mereka. Jadi kuputuskan untuk membalas dengan cara terbaik, menunjukkan kualitas. Aku live di Instagram, menunjukkan proses pembuatan kue dari awal, dari bahan mentah, dapur, hingga pengemasan. Aku juga mengundang beberapa pelanggan untuk tur dapur gratis agar mereka melihat langsung bagaimana aku dan timku bekerja. Hasilnya, justru makin banyak orang yang percaya padaku. Mereka melihat kesungguhan yang tak bisa dimanipulasi. Bahkan salah satu food vlogger nasional repost videoku dan menuliskan, Laras membuktikan bahwa kebaikan dan kerja keras tidak perlu dibela dengan kata-kata, cukup dibuktikan dengan hasil. Di tengah kesibukan dan tekanan, aku menemukan secercah harapan baru. Seorang pria muda bernama Reno, alumni kampus yang kini bekerja di bidang pemasaran digital, datang ke tokoku. Aku tertarik bantu kamu kembangkan rasa Laras jadi brand nasional, katanya sambil menyerahkan proposal. Reno berbeda dari yang lain. Bukan hanya soal kemampuannya, tapi karena dia tidak melihatku sebagai gadis yang dulu bau keringat atau sekarang jadi pebisnis muda. Dia melihatku sebagai manusia. Aku lihat kamu bukan sekadar pengusaha. Kamu punya nilai yang kuat. Itu langkah. Kami mulai bekerja sama. Reno membantuku membenahi strategi promosi online, membuat packaging lebih menarik, dan memperluas jaringan pelanggan. Tanpa sadar, kami jadi semakin dekat. Setiap malam, kami berdiskusi tentang mimpi-mimpi besar. Tentang ingin membuat sekolah wirausaha gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tentang ingin memberdayakan ibu-ibu rumah tangga agar punya penghasilan sendiri. Aku belum tahu kemana hubungan ini akan bermuara, tapi bersamanya, aku merasa dihargai bukan karena kisah sedihku atau kesuksesan bisnis, tapi karena siapa aku sebenarnya. Di akhir tahun, kami mengadakan acara syukuran 1 tahun berdirinya toko. Acara itu sederhana, tumpengan,
live musik akustik, dan bazar UMKM kecil. Aku berdiri di atas panggung kecil, memegang mikrofon, dan berkata, "Terima kasih untuk semua yang pernah meremehkan saya. Karena kalian, saya belajar untuk kuat. Tapi lebih dari itu, terima kasih untuk yang percaya pada saya sejak awal, karena kalian, saya berani melangkah." Tepuk tangan mengalir, dan aku melihat ibu menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit hati, karena bangga. Aku tahu, perjalanan belum berakhir. Masih banyak tantangan, iri hati, bahkan cobaan. Tapi kini, aku tidak sendiri. Aku punya tim, sahabat, dan kepercayaan dari orang-orang yang benar-benar melihatku bukan dari kulit luarku, tapi dari semangat di dalam dadaku. Dan yang terpenting, aku punya diriku sendiri, yang utuh, yang percaya bahwa apapun masa laluku, aku pantas dihormati. Setahun setelah peresmian toko pertamaku, kabar baik datang bertubi-tubi. Penjualan terus meningkat, pemesanan online membludak, dan nama rasa Laras mulai terdengar hingga ke luar kota. Banyak pelanggan dari luar daerah mengirim pesan melalui media sosial, meminta kami membuka cabang di kota mereka. Aku terharu sekaligus gugup. Mampukah aku menjaga kualitas jika memperluas jangkauan? Namun, semesta seolah merestui. Pada suatu pagi, aku mendapat email dari seorang investor makanan dan minuman yang cukup terkenal, Dion Mahesa. Namanya sudah kukenal sejak dulu, seorang pengusaha muda yang sukses mendirikan beberapa franchise kafe kekinian. Isi emailnya singkat namun menggetarkan. "Saya tertarik membawa rasa Laras ke Jakarta. Jika Anda tertarik menjajaki kemitraan, mari bertemu dan berdiskusi." Aku menunjukkannya pada Reno. Dia tampak berpikir sejenak, lalu berkata, "Kamu boleh coba. Tapi tetap waspada." Dion terkenal pintar, tapi juga sangat agresif dalam bisnis. Aku mengangguk. Kami sepakat untuk berangkat ke Jakarta minggu depan. Dan saat aku naik kereta ke ibu kota, perasaanku campur aduk, antara bersemangat, gugup, dan takut kehilangan kendali atas mimpiku sendiri. Pertemuan dengan Dion diadakan di sebuah kantor modern di pusat kota. Dinding kacanya menghadap langsung ke pemandangan gedung pencakar langit, dan interiornya mewah, jauh dari suasana hangat dan sederhana yang selama ini kunikmati di toko kecilku. Dion menyambutku dengan ramah dan percaya diri. "Laras, senang bertemu langsung dengan kamu. Usaha kamu ini punya potensi luar biasa." Kami berbincang selama lebih dari 2 jam. Dion menawarkan modal besar untuk membuka 5 cabang sekaligus di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Semua biaya akan ditanggungnya, dengan syarat, merek rasa Laras akan dimodifikasi sedikit agar lebih marketable, dan proses produksi sebagian akan dialihkan ke pabrik rekanannya agar bisa produksi massal. Aku terdiam. Reno yang duduk di sampingku mulai menunjukkan gelagat tidak nyaman. "Kalau boleh tahu," tanyaku pelan, "apakah aku masih punya kendali penuh atas konsep dan cita rasa produk?" Dion tersenyum tipis. "Kamu tetap jadi wajah dari brand ini. Tapi untuk efisiensi, kami akan tangani operasional dan manajemen." Hatiku tercekat. Aku tahu ini bukan sekadar ekspansi. Ini pengambil alihan perlahan. "Terima kasih atas tawarannya, Pak Dion. Tapi saya butuh waktu untuk mempertimbangkan," ucapku tegas. Kami pamit, dan sepanjang perjalanan pulang, Reno hanya diam. Baru saat kami tiba di penginapan, ia berkata lirih, "Kalau kamu terima tawaran itu, aku mundur dari proyek ini." Aku menatapnya. "Kamu kecewa?" Dia menghela napas. "Aku hanya takut kamu tergoda. Semua orang bisa terpesona dengan gemerlap, tapi nggak semua bisa tetap berdiri tegak ketika cahaya itu mulai menyilaukan." Kata-kata Reno membuatku merenung semalaman. Di kamar hotel yang sunyi, aku kembali memutar ulang ingatanku tentang diriku yang dulu, anak kampus yang dikucilkan karena tubuh bau keringat. Tentang hari-hari saat aku menjual donat keliling. Tentang ibu yang rela menyisihkan uang belanja agar aku bisa beli oven bekas. Aku bukan membangun toko demi kaya. Aku ingin membuktikan bahwa orang kecil pun punya martabat. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kujual demi modal besar. Esok paginya, aku menghubungi Dion dan menolak tawaran itu. Uang bisa dicari, tapi prinsip tidak bisa dibeli.
Beberapa hari setelah itu, sebuah keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Sebuah organisasi nirlaba internasional bernama Heart of Youth menghubungiku melalui email. Mereka mengabarkan bahwa aku terpilih sebagai salah satu dari 10 pemuda inspiratif yang akan diundang ke forum kewirausahaan di Singapura. Aku tak bisa menahan tangis. Acara itu bukan sekadar forum bergengsi, tapi juga tempat di mana aku bisa berbagi kisah tentang bagaimana cemoohan bisa jadi bahan bakar semangat dan bagaimana keringat yang dulu dihina kini menjadi jalan menuju pencapaian. Sebelum berangkat, aku kembali ke kampus tempat aku dulu dihina. Bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai pembicara tamu di seminar motivasi yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi. Saat aku berdiri di depan ratusan mahasiswa, termasuk beberapa wajah yang pernah mencemoohku, aku membuka pembicaraan dengan kalimat sederhana. Dulu saya berdiri di tempat ini sebagai seseorang yang takut bersuara. Hari ini saya kembali untuk mengatakan, tidak ada yang salah dengan menjadi sederhana. Yang salah adalah ketika kita menertawakan kesederhanaan orang lain. Seketika aula menjadi sunyi. Aku menatap ke barisan depan dan melihat Cindy, Tania, dan beberapa teman lamaku yang pernah mengucilkan. Wajah mereka merah padam, entah karena malu atau terkejut. Tapi aku tak menyimpan dendam. Justru di akhir acara, aku menghampiri mereka satu persatu. Terima kasih ya, dulu pernah mempermalukanku. Tanpa itu, aku mungkin gak akan pernah punya kekuatan untuk membuktikan bahwa aku layak dihargai. Sepulang dari Singapura, aku dan Reno memutuskan untuk membuka cabang kedua di kota kecil sebelah. Bukan di Jakarta, bukan di kota besar, tapi di tempat yang selama ini jarang mendapat perhatian. Kami melibatkan ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak muda setempat untuk bekerja di sana. Bukan hanya untuk membuka toko, tapi juga menciptakan ruang pelatihan kewirausahaan kecil yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar. Reno memberiku kejutan di hari pembukaan cabang kedua itu. Ia menyelipkan sebuah surat kecil dalam kotak kue bolu. Laras, kamu bukan hanya perempuan tangguh. Kamu cahaya bagi banyak orang. Kalau kamu mengizinkan, aku ingin terus berjalan bersamamu. Dalam hidup, dalam bisnis, dan dalam segala impianmu. Tanganku gemetar saat membaca. Kupandangi wajah Reno dari kejauhan, tersenyum, sederhana, tulus. Aku belum menjawab secara lisan hari itu. Tapi tatapan kami saling bicara. Aku tahu, waktu akan membawa jawaban terbaik. Yang pasti, aku tak lagi berjalan sendirian. Sore itu, aku duduk di bangku depan toko, memandang langit senja yang berwarna jingga keemasan. Seorang anak kecil mampir dan berkata, "Kak, kuenya enak banget. Aku mau jadi kayak kakak nanti." Aku tersenyum, mengelus kepalanya. "Kamu pasti bisa. Tapi jangan takut kalau nanti kamu jatuh. Yang penting, bangun lagi dan terus percaya." Karena aku tahu, setiap luka masa lalu bisa tumbuh menjadi akar yang kuat. Dan kini, aku siap bertumbuh lebih tinggi. Usaha yang kujalankan bersama Reno semakin berkembang. Cabang kedua Rasa Laras yang kami buka di kota kecil itu kini menjadi pusat kegiatan masyarakat, bukan hanya tempat berjualan, tapi juga tempat belajar, berbagi, dan bertumbuh. Setiap pagi, aku selalu datang lebih awal. Duduk di teras toko, menyapa ibu-ibu yang ikut kelas memasak, anak-anak muda yang sedang magang, atau hanya sekadar mendengarkan cerita mereka sambil menikmati teh hangat. Hidup terasa damai. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Seperti embun pagi yang perlahan menghilang ketika matahari mulai terik, kedamaian itu pudar saat masa laluku kembali, mengetuk pintu, kali ini tak dengan hinaan, tapi dengan niat memanfaatkan. Hari itu aku menerima email yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Pengirimnya adalah Tania. Ya, Tania yang dulu paling keras mengejekku karena penampilanku yang bau keringat dan tak tahu malu ikut acara kampus. "Laras, aku tahu mungkin kamu gak ingin dengar kabar dariku. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku bangkrut. Aku kehilangan semuanya. Dan aku butuh pekerjaan, bahkan jika itu hanya sebagai pelayan toko di tempatmu. Aku mohon." Aku membacanya berulang-ulang. Antara tak percaya dan tak ingin percaya. "Tania? Meminta bantuanku?" Reno yang duduk di sebelahku membaca ekspresiku. "Ada apa?" Kutunjukkan email itu. Reno membaca dalam diam, lalu menatapku.
Kamu mau bantu? Aku terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku belum tahu. Hati kecilku ingin berkata, biar dia rasakan sendiri. Tapi sisi lain berkata, aku tahu bagaimana rasanya butuh pertolongan dan tak punya siapa-siapa. Reno mengangguk pelan. Laras, kalau kamu memutuskan membantu, pastikan bukan karena ingin balas dendam secara halus. Tapi karena kamu benar-benar ingin memberi kesempatan. Aku tahu Reno benar. Semalaman aku tak bisa tidur, memutar ulang semua kenangan pahit masa kuliah. Tapi akhirnya, aku membalas email Tania. Kamu boleh datang. Tapi aku tak menjanjikan posisi nyaman. Aku akan memperlakukanmu sama seperti yang lain, dimulai dari bawah. Kalau kamu siap, kami tunggu di cabang kedua minggu depan. Seminggu kemudian, Tania datang. Penampilannya jauh berbeda dari yang kuingat. Rambut yang dulu selalu di salon, kini digelung seadanya. Wajahnya tirus, matanya sembab, dan baju yang ia kenakan lusuh. Aku yang sedang mengatur stok bahan baku dikejutkan oleh suara lirih dari belakang. Lar? Aku menoleh. Kami saling pandang dalam diam selama beberapa detik. Ada banyak yang ingin kukatakan, tapi tak satu pun kata keluar. Akhirnya aku hanya berkata pelan, ayo masuk. Kamu bisa mulai dari membersihkan area dapur. Tania mengangguk. Terima kasih, Laras. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku sungguh butuh ini. Aku hanya tersenyum singkat. Dalam hatiku, masih ada luka, tapi aku percaya luka juga bisa sembuh jika kita bersedia memberi ruang untuk itu. Hari-hari berlalu. Tania bekerja dengan serius. Ia tak pernah mengeluh, bahkan ketika harus mencuci loyang kue hingga larut malam. Staf lain awalnya waspada padanya, apalagi setelah tahu siapa dia. Tapi lambat laun, mereka mulai menerima kehadirannya. Suatu malam, saat kami berdua masih di toko, Tania menghampiriku. Laras, boleh aku bicara sebentar? Aku mengangguk. Aku ingin minta maaf. Bukan hanya karena dulu menghina kamu, tapi juga karena saat itu aku ikut menertawakan perjuanganmu. Aku pikir hidupku akan selamanya di atas. Aku salah. Air matanya mengalir. Tangannya gemetar saat mengusap wajahnya. Aku kehilangan segalanya, Laras. Orang tuaku bangkrut karena investasi bodoh, pacarku meninggalkanku setelah itu, dan teman-teman yang dulu bersamaku, semuanya menghilang. Hanya kamu, orang yang paling kusakiti, yang bersedia membuka pintu. Aku terdiam, lalu pelan-pelan menyentuh bahunya. Tania, aku nggak akan bilang aku sudah melupakan semuanya. Tapi aku percaya semua orang bisa berubah. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu selalu punya tempat di sini. Tania menangis semakin kencang. Beberapa bulan berlalu. Tania mulai menunjukkan perubahan besar. Ia bukan hanya rajin bekerja, tapi juga mulai membantu staf lain, mengajarkan beberapa strategi pemasaran online yang dulu ia pelajari saat kuliah. Bahkan, pelanggan mulai mengenalnya sebagai kakak ramah di toko. Melihat semua itu, Reno mengusulkan agar Tania diangkat menjadi koordinator pelatihan untuk pegawai baru. Aku ragu. Apa kamu yakin? Reno tersenyum. Kamu yang selalu bilang, orang layak diberi kesempatan kedua. Mungkin sekarang giliran kamu percaya dengan ucapanmu sendiri. Aku tertawa pelan. Baiklah. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Cindy, salah satu teman lama yang juga pernah menghina, mendengar kabar bahwa aku kini membuka toko besar dan berhasil. Entah bagaimana, dia tiba-tiba muncul di depan toko pada suatu sore. Dengan dandanan menor dan gaya bicara yang masih menyebalkan seperti dulu, dia menghampiriku. Laras, wow, aku dengar kamu sekarang pengusaha ya? Nggak nyangka, ya. Dari yang dulu bau banget, sekarang punya toko. Nada suaranya penuh sindiran terselubung. Aku hanya tersenyum. Silakan masuk kalau mau lihat-lihat. Cindy memandang sekeliling, lalu bersandar di meja kasir. Gini, ya. Aku tuh sekarang punya komunitas influencer. Kita bisa bantu promosiin produk kamu biar viral. Tapi kamu harus ganti nama brand kamu. Nama, rasa Laras, itu terlalu kampungan. Reno yang kebetulan lewat, hanya tersenyum kecut. Aku menatap Cindy dengan tenang.
Maaf, aku lebih memilih nama yang kampungan tapi punya makna, daripada viral sesaat lalu dilupakan. Tapi terima kasih sudah mampir. Cindy mendengus dan pergi sambil membanting pintu. Reno menoleh padaku dan berkata, "Kamu keren banget." Aku tertawa. Aku hanya menjaga apa yang sudah kubangun dengan keringat dan air mata. Malam itu, saat toko sudah tutup dan semua staf pulang, aku duduk di kursi rotan di depan teras bersama Reno. Langit gelap, tapi bintang-bintang bertaburan. Reno, pernah nggak kamu berpikir, kalau dulu aku menyerah saat mereka menghina? Kalau aku lari, bukannya bertahan? Tanyaku. Reno memandangku. Maka dunia kehilangan satu perempuan hebat yang bisa mengubah luka jadi kekuatan. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, karena sudah tetap di sampingku. Ia menggenggam tanganku. Laras, kamu sudah melewati banyak hal. Aku tahu kamu kuat. Tapi mulai sekarang, kamu nggak harus kuat sendirian. Izinkan aku jadi rumah tempat kamu pulang. Dad, kata-kata itu menyentuh bagian terdalam hatiku. Aku menatap wajahnya yang teduh, dan untuk pertama kalinya, aku tahu luka masa laluku telah benar-benar sembuh. Keesokan harinya, aku dan Reno mengumumkan sesuatu yang mengejutkan seluruh tim. Kami akan membuka sekolah kewirausahaan kecil untuk anak-anak putus sekolah yang ingin belajar usaha kuliner. Tania akan menjadi salah satu mentor. Semua orang bersorak bahagia. Tapi aku hanya menunduk sambil bersyukur dalam hati. Aku pernah dihina karena bau keringat. Tapi hari ini, keringat itu menjadi saksi betapa perjuangan tidak pernah sia-sia. Tahun itu, kampusku merayakan ulang tahun ke-15 angkatan kami. Undangan reuni besar dikirimkan ke semua alumni. Grup alumni yang dulu hanya jadi tempat pamer pencapaian hidup kini mendadak ramai dengan obrolan persiapan reuni. Salah satu panitianya adalah Cindy, dan di grup, ia menulis, "Dress code, elegan, semi-formal. Reuni ini akan jadi ajang nostalgia dan networking, jadi make sure kalian tampil terbaik ya." Mataku hanya menatap pesan itu tanpa reaksi. Dahulu, ketika aku menghadiri acara kampus, bahkan duduk saja aku dilarang karena katanya bau tubuhku bisa mengganggu yang lain. Tapi kini, mereka memintaku hadir dan tampil terbaik. Ironi memang sering kali lucu. Aku sebenarnya ragu ingin datang. Bukan karena takut, tapi lebih kepada, apakah itu perlu? Namun Reno, yang kini sudah menjadi suamiku secara resmi, mendorongku. Datanglah. Bukan untuk membalas, tapi untuk menegaskan bahwa kamu tak pernah hancur karena mereka, katanya sambil menyentuh pundakku lembut. Aku mengangguk. Bukan untuk membalas, tapi untuk berdiri sebagai aku yang sekarang. Hari itu pun tiba. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, warna kesukaanku. Tidak berlebihan, tapi elegan. Rambutku disanggul modern, dan hanya memakai riasan tipis. Reno menemaniku, menggenggam tanganku saat kami memasuki aula kampus. Ruangan itu dihias cantik, penuh bunga dan cahaya lampu hangat. Musik lembut mengalun, dan deretan meja bundar dipenuhi wajah-wajah yang dulu mengukir luka di hidupku. Beberapa mata langsung menatap ke arahku. Suara pelan mulai terdengar. "Itu Laras ya? Yang dulu anak kosan bau itu. Gila, dia berubah banget." Cindy yang sedang berdiri di dekat podium melihatku dan mendekat dengan senyum lebar, plastik. "Laras, oh my god, kamu datang juga? Aku sampai nggak kenal. Kamu cantik banget sekarang." Nadanya tinggi, terlalu dibuat-buat. Aku tersenyum. "Terima kasih, Cindy. Lama nggak bertemu." Reno hanya mengangguk sopan. Cindy meliriknya sekilas, lalu matanya membesar saat menyadari siapa dia. "Kamu Reno? Pemilik jaringan rasa Laras itu?" tanyanya heran. Reno menjawab singkat, "Iya, kami suami istri." Cindy terpaku. Senyumnya kaku. Tapi ia mencoba tetap ceria. "Kamu hebat, Laras. Sekarang usahamu terkenal banget, ya. Aku suka banget showcase-nya." Aku tersenyum, tak membalas pujian basa-basi itu. Acara dimulai. Sambutan-sambutan diberikan, lalu MC mulai memanggil alumni yang sukses untuk berbagi inspirasi. Beberapa nama disebut, Andre yang jadi bankir di Singapura, Lita yang jadi dosen, dan terakhir,
Dan ini dia alumni yang sukses mengembangkan jaringan kuliner dari nol. Kita panggil Laras Ayun. Semua mata tertuju padaku. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke panggung. Langkah-langkah itu terasa berat, bukan karena beban, tapi karena setiap langkah membawa kenangan. Kenangan ketika aku dipermalukan di aula yang sama ini, disuruh menjauh karena badanku bau keringat, dihina karena tak bisa membeli deodoran, ditertawakan karena makan siangku hanya tempe goreng dan sambal. Kini aku berdiri di panggung itu. Mikrofon di tangan. Semua diam menungguku bicara. Halo semuanya. Nama saya Laras. Beberapa dari kalian mungkin ingat saya. Atau lebih tepatnya, ingat betapa saya dulu sering jadi bahan candaan karena penampilan saya yang tidak sesuai standar. Beberapa orang tertawa kaku, yang lain terdiam. Saya tak akan membahas masa lalu itu secara rinci. Tapi saya ingin bilang satu hal, saat itu, hinaan kalian bukan hanya melukai saya, tapi juga membakar semangat saya. Suasana makin hening. Ketika saya dilarang duduk karena katanya saya bau, saya pulang ke kosan dan menangis. Tapi besoknya, saya tetap kuliah. Ketika saya tak diundang ke acara makan malam karena memalukan, saya belajar lebih keras. Dan ketika saya tahu saya tak punya siapa-siapa, saya belajar menjadi sahabat bagi diri saya sendiri. 1-2 orang mulai menunduk. Hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya ingin pamer. Tapi karena saya ingin membuktikan satu hal, bahwa kesuksesan tak selalu datang dari pujian. Kadang, ia tumbuh dari luka, dari tekad, dan dari kerja keras yang tak terlihat. Tepuk tangan mulai terdengar. Pelan, lalu makin keras. Aku menatap mereka satu persatu. Jadi, bagi siapapun yang hari ini mungkin merasa tersisih, tak dianggap, atau bahkan dihina karena kamu berbeda, percaya, kamu berharga. Kamu cukup. Dan kamu bisa membuktikan siapa dirimu, tanpa harus membalas kebencian dengan kebencian. Aku menunduk singkat. Terima kasih. Tepuk tangan membahana. Beberapa bahkan berdiri memberi tepuk tangan berdiri. Aku melihat Cindy menunduk, mukanya pucat. Beberapa teman yang dulu mengejekku hanya bisa memandangi dengan wajah campur aduk. Setelah acara selesai, beberapa orang mendekat untuk meminta foto, bahkan minta maaf. Tapi aku hanya tersenyum dan berkata, sudah lewat. Yang penting sekarang, bukan masa lalu. Lalu aku keluar dari aula bersama Reno. Udara malam terasa segar. Laras, kata Reno, kamu tahu nggak, kamu baru saja menyembuhkan bukan hanya lukamu sendiri, tapi juga membuka pintu untuk orang lain yang pernah merasa hancur. Aku menatapnya dan tersenyum. Aku tidak balas dendam, Ren. Aku hanya ingin mereka tahu aku baik-baik saja. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka email lama. Folder berisi hinaan dari grup kampus, rekaman audio ejekan, bahkan foto-foto yang dulu jadi bahan olok-olok. Satu persatu, aku hapus. Tanganku tak gemetar seperti dulu. Hati ini tak bergetar. Karena aku tahu, aku telah berdamai. Aku menang bukan karena aku membalas mereka, tapi karena aku mengubah semua luka menjadi lompatan untuk maju. Dan kini, aku bebas.